Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan belajar bagaimana cara membuat hasil penelitian. Jadi kalau kita berbicara hasil penelitian, maka kita berbicara untuk sementara saya taruh di sini bab 5 saja dulu. Sorry, bab 4. Jangan lupa shift enter ya. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, kemudian seperti biasa kita akan membuat biar gampang nantinya kita akan membuat style. Oke. Selanjutnya di sini adalah 4.1. Jadi supaya mudah kita bikin poin-poinnya dulu. Intinya 4.1 itu adalah hasil penelitian. Terus kemudian 4.2 itu adalah pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Supaya dia bisa langsung jadi 4.1, 4.2, saya langsung klik di daerah sini aja di bullets and numbering. Karena di sini tidak ada, maka saya buat baru. Caranya gampang, 4.1. Oke. Tinggal kita rapikan. Sudah. Nah, perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian bahwa ini harus tebal. Oke, hasil penelitian itu terdiri dari 4. Berarti kan kita matikan dulu Ctrl B-nya. Izin setting dulu bentar dikit. Nah, 4.1 itu adalah hasil penelitian yang berorientasi pada data umum tempat penelitian. Terus kemudian ada data umum, responden. Terus kemudian ada data khusus. Data umum tempat penelitian itu terdiri dari, pakai numbering biasa saja, data geografi, terus kemudian data demografi. Kalau misalnya ini di rumah sakit, berarti kita juga harus mencantumkan data fasilitas dalam kurung sarana dan prasarana. Oke. Nah, kalau perlu data sumber daya manusia yang ada di sana dan seterusnya. Intinya apapun yang berhubungan dengan data tempat penelitian. Nah, data geografi itu berisi alamat, terus kemudian berisi batas, terus kemudian kondisi alam. Jadi kalau misal ada hubungannya dengan tema penelitian Anda, maka silakan Anda kaitkan atau Anda bahas dengan jelas di sini. Contoh misalnya, tema penelitiannya tentang hipertensi, hubungannya dengan diet tinggi garam. Nah, di sini Anda boleh menjelaskan bahwa geografi tempat penelitian Anda itu adalah masyarakat pesisir. Kenapa kok pesisir? Jelaskan di sini ya. Sehingga ini akan memperkuat hasil pembahasan Anda nantinya. Nah, sebelum masuk ke data geografi, di sini kita buat satu paragraf. Nah, kita buat satu paragraf. Jangan lupa untuk membuat paragraf seperti ini caranya. Tinggal kita tuliskan di sini deskripsi umum tempat penelitian. Nah, kita simpan jadi paragraf. Nah, contoh misalnya
Penelitiannya di Desa Tarden. Desa Tarden, Kabupaten Sampang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Camplong dan seterusnya. Ya, bisa Anda ceritakan deskripsi singkat. Oke. Sorry, sebentar. Oke, nah sudah seperti itu. Selanjutnya di sini data demografi dan lain-lain bisa menyelesaikan. Misalnya jumlah penduduk, terus kemudian pekerjaan, jumlah penduduk, pekerjaan, sebaran usia, dan seterusnya. Bebas ya. Data fasilitas kalau di tempat penelitiannya itu instansi, misalnya rumah sakit, fasilitasnya apa saja, rawat inap, rawat jalan, terus kemudian ruang gawat darurat, instalasi rawat darurat, terus kemudian ICU, seterusnya ya. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut data umum responden. Pada saat Anda mau mengisi data umum responden, yang perlu Anda perhatikan adalah kuesioner yang Anda buat. Sekarang kita cek kuesioner yang kita buat di sini. Nah, saya kasih contoh ini. Punya salah satu mahasiswa. Di sini ada usia, ya. Ada jenis kelamin, ada pekerjaan. Sorry, ini bukan pekerjaan ya, harusnya. Salah ini. Pendidikan formal. Misalnya, ini contoh saja. Tidak sekolah. SD sampai SMP. SMA. Perguruan tinggi. Nah, sudah. Oke. Untuk lain-lain nanti menyesuaikan saja ya. Anggap sampai sini tidak ada. Nah, kita cukup pakai 3 ini. Usia, jenis kelamin, pendidikan. Untuk usia, saya sarankan kita menggunakan sistem kelompok-kelompok. Sama seperti ini. Oke, saya copy, saya paste di sini. Misalnya usianya kurang dari 25 tahun. Terus kemudian 25 sampai 30 tahun. Terus kemudian lebih dari, kalau muncul seperti itu tinggal di Ctrl Z. Tahun. Nah, oke, sudah seperti ini. Berarti kita punya berapa data umum? 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data khusus. Data khusus, kita ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. Ada berapa pertanyaan? 24. Misalnya jumlah respondennya saya taruh saja 30 ya. Jumlah responden 30 orang. Contoh saja, biar tidak ribet. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan Microsoft Excel. Caranya sangat gampang sekali. Kita mulai dari nomor responden. Ada berapa respondennya? 30. Berarti kan 1 sampai 30. Tinggal di blok, tarik sampai angka 30. Oke, kalau sudah 30, kemudian di sini adalah data umum. Data umum, ada berapa pertanyaan? Pertanyaannya, data umum. Ada berapa pertanyaan? 3, apa saja? Lagi? Oke. Nah, kita rapikan dulu dikit-dikit. Terus kemudian data khususnya. Ada berapa pertanyaan? 24. Oke.
Oke, sudah 24. Nah, karena ini terlalu lebar, kita atur tingkat kelebarannya. Kita kasih 3 saja. Oke, sudah. Kita buat cantik, terus kita blok. Oke, setelah kita blok seperti ini kita ketengahkan semua. Nah, di sini ada interpretasi di data khusus. Ya. Nah, misal bagaimana kita menginterpretasikan hasil tabulasi? Caranya dengan melihat definisi operasional. Nah, jadi di sini ada keterangan kita menggunakan skor T. Karena kita menggunakan skor T, berarti kita masukkan rumus skor T. Nah, di sini ada. Saya tinggal nyontoh rumusnya saja. Jadi nanti kalian tinggal copy paste rumusnya yang menggunakan skor T ya. Oke, lanjut masuk ke sini. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini adalah jumlah. Sorry, keliru. Ini harusnya di sini. Nah. Oke. Jadi ini adalah jumlah dari hasil pertanyaan total. Selanjutnya saya jelaskan satu-satu saja biar sama-sama paham. Ini adalah nilai rata-rata. Berarti rata-rata dari total seluruh responden. Bentuknya insert simbol. Bentuknya X rata-rata. Sorry. Tinggal cari X rata-rata di sini. Ya. X rata-rata itu adalah X yang di atasnya ada garisnya. Tak salah. Saya copy paste aja biar cepat. Oke, nah rata-rata itu rumusnya adalah total bagi jumlah responden. Bisa menggunakan dua tipe rumus. Rumus pertama sama dengan kurung buka sum total AD sum sampai ya terlibat 33. Oke. Bagi jumlah responden berapa? Bagi 30. Oke, hasilnya 0 karena 0 ya. Sekarang coba kita isi ini dengan jawaban. Nilai jawabannya tadi ada berapa pertanyaan? Ada 4 pertanyaan. 1, 2, 3, 4 kan ya? Kalau Likert. Oke. Sampai 33. Nah, rata-ratanya berapa?
72 pas. Atau bisa menggunakan rumus lain, average. Ini langsung blok aja. Sudah. Sama aja ya. Oke. Nah, selanjutnya X min X rata-rata. Jadi total itu adalah X. Sekarang X min X rata-rata. Berarti kan 72 kurangi 72. Paham? Nah, sekarang supaya enggak sama, saya kasih nilai 3 aja. Beda kan? Rata-ratanya 71, dia dapatnya berapa? 66. Nah, di sini adalah X min X rata-rata. Sorry. X min X rata-rata. Berarti sama dengan ini, ya kan? Dikurangi ini. Bener enggak? Nah, berarti minus 5,8. Kita tarik ke bawah. Nah, error. Kenapa kok error? Karena ternyata ini kurangi ini 0. Di sini nilainya 0. Dan tidak mungkin ini kita copy sampai ke bawah. Jelek banget ya. Jadi supaya bagus, kita kunci selnya. Kita kunci kolomnya. Kasih string dolar AE. Kita kunci selnya. Row-nya, barisnya. Kasih string. Nah, berarti nanti tinggal kita tarik. Maka artinya sebelah sini dikurangi dengan ini. Sebelah sini untuk ini nilai AF5 berarti 72 kurangi ini. Jadi saya kunci dulu. Sudah? Nah, berapapun nilainya di sini itulah hasilnya. Oke. Selanjutnya setelah X min X rata-rata kita mengkuadratkan X min X rata-rata. Saya langsung copy di sini aja biar nggak ribet. X min X yang ini kita kuadratkan. Berarti ini pangkat 2. Gitu ya. Atau yang paling gampang SQRT. Pangkat 2 karena sorry ini akar. Sama dengan ini sama dengan ini. Pangkat itu shift 6 ya. Pangkat 2. Ini tinggal ditarik aja ke bawah. Sorry. Pangkat 2 tinggal ditarik aja ke bawah. X min X rata-rata. Terus kemudian S kuadrat. Ibu malah gampang. Nah, di sini sebenarnya sudah saya sediakan rumus ya. Jadi ini Anda tinggal copy paste aja. Di sini sudah ada semua rumusnya ya. X min X rata-rata, S kuadrat, varian sampel rata-rata jumlah, ada rumusnya semua ya. Oke, sekarang S kuadrat. Jadi total seluruh di sini dibagi T277. T277 dibagi total X. Jadi totalnya ini dibagi totalnya X. Nah, dibagi totalnya ini T277. 277 saya sembunyikan. Hide. Nah, nilai maksimal, sorry. Jadi nilai maksimal dari sini. Oke. Berarti apa dulu? S kuadrat
S kuadrat itu sama dengan sum ini. Sum ini dibagi max ini. Nilai maksimal yang ada di sini. Oke. Terus kemudian S itu baru SKRT. S akar daripada ini. Terus rumus skor T 50 tambah V7 Y7 V7 tambah ini. Oke, rumusnya lihat di bawah aja nanti. 10 X min X rata 50 plus 10 kali 50 plus 10 kali sama dengan 50 plus 10 kalikan ini X min X rata-rata saya toto gede meta usang X min X rata-rata 10 dalam 10 kali dalam kurung bagi Y7 per S. X min X rata-rata per S. X min X rata-rata per S 10 kali X min X rata-rata per S. X min X rata-rata AI 4 per AI 4. Kita kasih string di sini. Kita kunci karena ada di kolom S, di sel S. 50 plus 10 kali X min X rata-rata per S. Oke. Sudah. Nah, skor T-nya kita tarik ke bawah. Oke, karena sudah selesai. Sekarang kita percantik dulu tampilannya. Coba kita cek sama dengan main T. Oke, ketentuannya kalau dia kurang dari 50 interpretasi. Kalau nilai skor T-nya kurang dari 50 berarti iya. Perilaku. Misalnya sama dengan saya bikin zoom aja ya. Zoom aja. Saya zoom dulu. Sama dengan apabila ini kurang dari sama dengan 50 maka apa gitu? Unfavorable. Selain itu
Di sini adalah kode. Kalau favorable kodenya favorable. Kalau favorable kodenya situng, misalkan sepakat kena. Tahu saya nyari kena. Apabila ini unfavorable kurang unfavorable berarti kodenya 2. Kalau favorable kodenya 1. Oke. Sudah. Nah, sudah selesai. Bagaimana Pak mengisi ini? Ini diisi tiap responden. Paham kan? Oke, saya isi ngawur aja. Saya bikin random. Oke, saya copy. Karena ini cuma contoh doang. Terlibat. Nah, sudah terlihat bervariasi ya? Oke, sudah cukup gitu aja. Nah, sekarang kita supaya ya kalau pakai skor T caranya seperti itu. Sekarang ada 2 variabel ya, data khusus variabel perilaku misalnya. Contohnya kita akan meneliti hubungan antara perilaku dengan kecerdasan gitu ya. Di sini kecerdasan. Nah, kecerdasan itu kita menggunakan soal sebanyak 5 soal saja. Ya, tarat melarat. Sudah. Sorry. Oke, kita pakai 5 soal aja. Kita pakai gunakan prosentase ya. Misalnya jawabannya cukup ya tidak. Kalau ya tidak kita pakai 10 aja. Terus di sini total. Mau pakai prosentase apa pakai total? Prosentase aja contoh deh ya. Berarti setelah prosentase berarti ada kategori. Terus setelah kategori ada kode. Seperti biasa ya. Sudah. Nah, oke kita percantik seperti biasa. Nah, total itu adalah total nilai dari keseluruhan pertanyaan. Sudah? Nah, misalnya responden pertama jawabannya benar salah ya tidak 1-0 ya. Kalau benar 1, kalau salah 0. 1 1 0 0 0 0 1 1 1. Sebentar. Biar bagus jadinya. Oleh 0 kabeh kun situng jawaban sebener. Willy re. Are Abdan. Oke, sudah. Saya random. Sudah. Saya kocok dulu lagi. Sudah. Nah, ini biar Anda ndak sum-suman, cukup gini aja. Blok dari sini ke sini.
Oke, total sudah dapat. Ya kan? Kalau benar semua berarti nilainya 10. Berarti kan prosentasenya sama dengan 6 bagi 10. Benar enggak? Tinggal klik persen. Sudah? Hah? Oh iya. Sorry. Karena terburu-buru tadi. Boleh. Oke, sekarang kita buat kategori. Misalnya, kalau perhatikan, kalau dia kurang dari 30%, bodoh. Ya kan? Kalau nilainya 30 sampai 60%, maka dia B aja. Kalau dia lebih dari 60, sorry, berarti buat 3 aja. 70. Kalau dia lebih dari 70%, berarti dia pintar. Oke. Nah, ini kategorinya. Berarti langsung saja sama dengan apabila ini kurang dari sama dengan 30%, maka jangan lupa tanda petik bodoh. Tanda petik apabila ini kurang dari sama dengan 70%, maka B aja. Selain itu, pinter. Oke. Nah, coba teku abdan. Deki, baik. Tadi favorable kodenya 1. Berarti kalau pinter kodenya 1. 1. B aja kodenya 2. Semakin negatif semakin tinggi. Ya. Oke, sudah. Nah, biar nggak kerja berkali-kali, sekali geser langsung tarik. Nah, sudah. Kan ketahuan kan? Nah, sudah selesai semua. Sekarang kita lanjut ke jenis kelamin. Jenis kelamin, usia itu tadi ada berapa? Kita lihat cek kuesionernya. Jenis kelamin menoloh. Usia itu ada 3. Oke, kita aur aja dulu. Lebar. Pendidikan ada berapa tadi? 3. Pendidikan ada 3. Jenis kelamin ada 2. Biar saya tidak capek. Tinggal nambahin. Lupa ini kok 1 semua, gak ada 2-nya. Wes, marilah, sudah. Cuman contoh doang, ya. Nah, sekarang kita mau buat tabulasi. Cara buat tabulasi, ini saya kasih nama tabulasi. Selanjutnya saya mau buat interpretasi. Waalaikumsalam. Nah, data umum ada berapa tadi? Nomor, usia duluan ya? Frekuensi. Terus kemudian ada prosentase. Oke. Usia yang 3 tadi itu tinggal copy paste.
Nomor 1, 2, 3 total. Biar cantik, kita merger. Oke, nah selanjutnya tugas kita adalah menghitung. Yang usia kurang dari 25 tahun. Kurang dari 25 tahun kodenya 1. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Capek kan ya? Ada cara yang paling mudah. Count if. Carilah. Nah, kita nyuruh komputer. Di tabel ini, di kolom ini yang berisi angka 1. Sudah? Oke. Ternyata ada 17. Gampang ya? Berarti ini carilah yang ada di angka 2. Carilah yang ada di angka. Coba kita total. Berapa respondennya tadi? Sudah gampang ya? Oke. Sama dengan ini. Jumlah total berapa? 30. Oke. Kita jadikan persen. Sudah. Nah, usia selesai. Setelah usia, apalagi yang ada 3 tadi? Pendidikan. Apa aja? Tidak sekolah. Iya. Oke. SD, SMP. Hah? Berempeh lah kena. Silakan aku cukup melulu. Wis lah titik. Oke. Perhatikan. Saya mulai dari awal lagi ya, sama dengan count if. Hitunglah di kolom pendidikan titik koma yang kodenya 1. Saya copy dulu di sini nanti biar gampang ngetiknya. Ctrl C, enter. Backspace, Ctrl V angka 2, backspace, Ctrl V angka 3. Sudah. Lanjut, kita karena ada 2 kolom, selanjutnya apa? Jenis kelamin. Sudah. Nah, saya tidak mau capek ya. Setelah D berarti E. E10 sampai E39 cari angka 1. Sudah. Berarti ada yang kelewat. E4 sampai E33. E4 E10 kena. Oh ya, sorry, ini ngup yang di atas. Oke, pas ya? Sudah? Nah, sekarang kita mau copy di sini. Buat rapi. Oke. Tadi perilaku ya. Perilaku ada berapa? Berarti kan sama caranya, sama dengan count if. Carilah di kolom
perilaku. Kalau favorable apa kodenya? Saya copy dulu. 1, carilah angka 2. Sudah, berarti yang sifatnya atau perilakunya negatif ada 3. Nah, sekarang tingkat kecerdasan. Nah, sama dengan count if, hitunglah di tabel ini. Pintar berapa kodenya? 3, 1. Tadi gila apa kada bodoh kada ya? Berarti 3. Sorry. Nah, sudah. Oke, nanti kita cek hubungannya. Sudah, ini cara pakai Excel. Sekarang kita coba minta bantuan SPSS. Atau SPSS-nya lanjut nanti saja. Sekarang kita coba masukkan ini ke hasil penelitian tadi ya. Oke, nah ini hasil data umum responden. Ada berapa tadi data umumnya? 3. Data umum usia kada, usia. Yang kedua, data umum pendidikan. Yang ketiga, jenis kelamin, bukan bentuk kelamin. Nah, berarti kita harus buat tabel kan di sini. Tabel ini ada di bab berapa? 4. Tabel di bab 4 urutan 1. Tabulasi data umum usia responden di misalnya Dusun Cabeca tahun 2025. Oke, sudah. Nah, berarti di sini tabelnya kan ya? Ya tinggal copy aja. Usia gila ya? Nah, tinggal copy dan tinggal Anda paste di sini. Oke. Nah, kita bikin yang rapi. Sebentar. Seperti ini. Ingat, ini harusnya ada di sini. Nah, terus tabel di sini. Jadi seandainya di sini nama dusunnya panjang, dusun yang terdalam sehingga disebut Cabeca. Ctrl J. Ingat tabel 1 ya, 1 spasi. Sudah? Jangan salah, ini judul lagu loh yang terdalam. Create a style. Tab. Oke, sudah. Jangan lupa, setiap ada tabel, Anda cantumkan sumber. Karena ini hasil penelitian Anda, berarti cukup Anda tulis data primer. Tahun berapa? 2025, sudah? Oke. Nah, di bawah tabel ada deskripsi tabel. Ingat, dari hasil di atas salah. Ya, jadi yang benar SPOK tetap. Tabel berapa itu? 4.1 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan usia diketahui bahwa cari yang tertinggi, cari yang terendah. Dapat? Oke. Bahwa kalau 57 berarti sebagian besar responden, yaitu sebanyak 17 orang,
Dalam kurung berapa persen? 57% memiliki usia kurang ditulis dari 25 tahun. Oke. Tidak satu pun responden, kalau tidak satu pun langsung saja 0%, tidak usah ribet, yang berusia lebih dari 30 tahun. Nah, kalau ternyata yang terbesar itu ada di sini, berarti berusia di antara 25 sampai 30. Jadi nulisnya bukan berusia 25 sampai 30, bukan. Tapi berusia di antara. Oke, sudah. Nah, sudah. Titik. Ini tinggal Anda copy paste aja. Copy paste ke sini. Tinggal Anda ganti isi tabelnya aja. Ini tinggal klik tab. Oke, ini tinggal klik par. Ini tinggal Anda hapus. Sudah, tinggal dirubah ya. Cuman jangan lupa, ingat data umum pendidikan. Berarti di sini juga harus pendidikan ya. Cek lopai. Dan jangan lupa tabel di bab 4 urutan 2. Oke ya, gitu ya. Sudah. Dan seterusnya. Saya sudah capek. Oke, nah ini cara copy paste. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Jadi sebelum ke pembahasan, saya ke SPSS dulu. Nah, kita masuk lagi ke Excel. Saya ingin mencari berapa sih yang favorable dan berapa yang unfavorable. Tinggal kita copy kodenya ya. Ctrl C seperti biasa pakai R. Ingat di sini ada 2 tab. Ada data view, ada variable view. Kita isinya di data view. Ctrl V pakai R. Sorry. Harus satu-satu. Nah, kalian Excel ini. Ctrl C, Ctrl V, lanjut ke sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah. Nah, masuk ke variable view. Kita nggak usah pakai rumus kalau pakai SPSS. Desimal kita kasih 0. Terus kemudian di value kita klik. Kalau 1 berarti dia favorable. Kalau 2 berarti sudah oklet. Nah, 1 berarti 2 berarti 3 berarti. Oke. Nah, sekaligus kita ganti di sini perilaku. Kita ganti di sini kecerdasan. Sudah? Nah. Oke, lanjut dulu bentar. Nah, di sini kalau perilaku itu berarti kan ordinal ya. Ini ordinal. Nah, caranya tinggal Anda klik analysis, terus kemudian deskriptif, frekuensi. Nah, akan keluar tuh. Yang favorable 27, yang unfavorable ada 3. Cocok? Cocok aja kena. Cocok kan kena. Favorable ada? Sudah? Cocok? Cocok. Oke. Berapa persen? 99, 10, 100%. Oke. Yang pinter? 14, 11, 5. Cocok? 14, 11, 5 benar. Oke. 100%. Nah, kelebihannya menggunakan SPSS apa? Kalau menggunakan SPSS, sekalian kita bisa melakukan cross tab. Nah, perhatikan.
Jadi dari total sebanyak 27 orang yang memiliki perilaku positif, 13 orang diantaranya pintar, 9 orang B aja, dan 5 orang. Dari 3 orang yang memiliki perilaku unfavorable, 1 orang pintar, 2 orang B aja. Artinya semakin positif, semakin negatif, tetap ada yang pinter. Berarti yang perilakunya agak lain tetap bisa jadi pinter. Di sini menunjukkan gitu. Paham kan? Nah, ini namanya cross step atau tabulasi silang. Nah, selanjutnya kita mau melakukan uji hubungan. Kalau tadi ini deskriptif, rasio, men, dan seterusnya. Kalau mau uji hubungan, berarti tinggal analis, correlate, korelasi, bivariat, dua variasi, dua variabel. Silakan dipilih Pearson atau Spearman, tergantung dari data definisi operasional, sorry. Ya, kita pakai Spearman, kita oke. Nah, cek 0,942 sesuai di bab 3 di metode bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 berarti tidak ada hubungan, berarti hipotesis ditolak. Karena hipotesis ditolak berarti tidak ada hubungan antara perilaku dengan tingkat kecerdasan. Sudah. Ini masuk kemana, Pak? Ini masuk ke lampiran. Oke, jangan kita hilangkan ini. Kita buat lain di sini, lampiran. Jadi tips dan triknya mengerjakannya seperti itu. Ya. Kita mulai dari Excel dulu. Kita buat kerangka dulu di sini, terus Excelnya, terus baru kemudian biar kita tidak lupa, lampirannya jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya break page. Saya mau bikin bab 5. Bab 5 apa? Penutup isinya apa? Kesimpulan. Daftar pustaka lampiran ya. Saya langsung bikin lampiran. Nah, lampiran yang mau kita lampirkan apa? Yang lain-lain sudah ya. Sekarang kita lampirkan hasil ininya. Kita lampirkan hasil tabulasinya, sorry. Pertama yang wajib ada adalah ini. Nah, ini kita lampirkan. Boleh langsung di copy, boleh screenshot. Kita kasih keterangan, biar keren ya. Bagaimana membuat keterangan? Ctrl B, Ctrl U, terus kita tulis keterangan. Maksudnya apa keterangan? Keterangan itu adalah interpretasi dari kode. Gitu ya. Tidak mau dia. Harus satu-satu. Kode. Data umum. Oke, sudah. Jadi di sini ada keterangannya. Kita hilangkan tabelnya. Nah, intinya ini kode untuk apa? Woi. Hah? Oke. Ini
bentuk kelamin. Nah, sudah. Nah, jadi bagus kan? Ya, Anda tambahin di sini judul dan seterusnya wis karepmu. Iya. Sudah, ini kita copy semua. Ctrl C pakai R, terus kemudian kita masukkan ke lampiran. Caranya gimana? Biarkan dia berantakan semau-maunya. Nah, setelah kita berantakin, supaya ini bagus, ini kita pisah. Kadang perpisahan memang bagus ya. Ya kan demi kebaikan bersama, yang di atas biar bagus, yang di bawah biar bagus. Nah, jadi kan sudah kepisah nih. Jadi kalau sudah kepisah, ini bisa seperti ini, loh kan, bagus. Nah, kita atur di sini lebarnya karena dia terlalu lebar. Layout, auto fit, malah, oh sorry, table design. Auto fit di mah. Nah, oke, sudah seperti ini jadinya ya. Pak, berantakan Pak, dan Pak jelek banget. Dia pakai ini, ukuran huruf kan tak kebuat tak bila jadi cerita tanah. Nah, kita kecilin. Nah, oke, sudah, tidak usah debat. Kita bahas habis ini. Pak, kalau misal supaya ndak crowded seperti ini, gimana caranya? Saya bikin lampiran baru aja. Buat contoh. Kita bikin per ini. Nah, ini sampai sini misalnya ya. Ctrl C, pakai R. Terus kemudian kita masuk ke sini. Klik kanan yang ada gambarnya. Sudah? Oke, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan hasil uji statistik di lampiran juga. Mari deh Pak istirahat. Sorry. Langsung aja karena ini bukan pelajaran mengetik. Saya to the point aja. Nah, lampiran dari SPSS-nya kita masukkan juga. Caranya gimana? Silakan diklik semua yang ada di sini. Sudah, Ctrl C pakai R. Terus kemudian Ctrl P. Nah, karena selakbut, maka kita perbaiki Ctrl Shift N. Terus kemudian halamannya, portrait, papernya 4. Oke. Terus marginnya sesuaikan ya 333 pecahan bandroh ya. Oke, DST. Nah, sudah. Tinggal kita rapikan, jangan lupa. Yang cantik tuh jauh lebih hebat. Nah, kita blok. Ya, kita rapikan aja. Jangan dibiarin jelek. Nah, nggak usah. Biar tahu kalau ini dari SPSS. Enggak juga, kan kelihatan keren juga gitu. Nah, ini dipisah. Seolah-olah ini bahasa coding gitu kan ya. Kun malai keren kena. Nah, sudah, lampiran sudah. Oke, data umum sudah. Data khusus perlakuannya sama. Ya, kita save dulu. Latihan. Saya taruh di OneDrive-nya Politeknik Negeri Madura. Oh ya, nanti di mau tak bagikan. Sudah, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.